sidak ke BNI. Kita mau lihat gimana kerja mereka. Ya, aku ngikutin perkembangan ekonomi di Indonesia dan di dunia juga. Jadi kayak lebih baik invest ke dolar buat saat ini. Kebetulan gua dia adik kelas ya. Adik kelas saya. Menku. Dia satu alumni dari Bogor, Regina Pasis. Sejak resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 8 September silam, sepak terjang Purbaya Yudi Sadewa memang tak ada hentinya menjadi pusat perhatian publik. Mulai dari cara berbicara dan sikap sehari-harinya, hingga kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, sosok Purbaya selalu berhasil menjadi buah bibir perbincangan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, usai menjabat selama hampir 1 bulan lamanya, kebijakan Purbaya Yudi mulai memberikan dampak yang terasa. Contohnya, dengan terjadinya penurunan suku bunga dan terjadinya perubahan nilai tukar dolar ke rupiah. Dan terbaru, Purbaya Yudi Sadewa kembali menuai sorotan lewat aksinya yang tersebar di sosial media, di mana sang Menteri Keuangan terlihat melakukan inspeksi dadakan ke kantor pusat Bank BNI untuk memeriksa penggunaan dana pemerintah sebesar 200 triliun yang ditempatkan di bank-bank milik negara. BNI sendiri menerima 55 triliun dari total dana tersebut. Siap. Sidak ke BNI. Kita mau lihat gimana kerja mereka. Mau ikut rapat sama direksinya kalau ada rapat. Oke. Atau boleh masuk. Nah, boleh masuk nggak? Iya, itu ada meeting lagi dengan Pak Erik. Iya, sama Pak Miswatun tuh. Saya telat soalnya sama juga. Pak Erik. Aku ngikutin perkembangan ekonomi di Indonesia dan di dunia juga. Jadi kayak lebih baik invest ke dolar buat saat ini. Menurut saya sih kebijakannya bagus banget sih, tapi nggak terlalu berdampak buat pribadi karena saya investasi dolar. Jadi ya udah sih mau gimana. Oke, kalau untuk kebijakannya sendiri, sebenarnya kalau untuk saya pribadi ya untuk dengan teman-teman sosialita, mungkin sebagian besar ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Karena kan instrumen untuk dari kebijakan itu sendiri banyak faktor ya. Ada yang investasinya ke dolar, ke emas, atau bahkan di IHSG itu sendiri gitu, atau di rupiah sendiri. Tapi kalau untuk secara terpengaruh atau tidaknya tidak terlalu berpengaruh. Ya untuk Pak Menteri di Indonesia mudah-mudahan sih bukan cuma sekedar omongannya aja gitu yang mesti diperbaikin, tapi memang dari bentuk kebijakan yang dia buat, dari omongannya itu benar-benar diterapkan gitu untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi cuma bukan benerin kata-katanya aja, tapi memang betul-betul menerapkan apa yang dia omongkan. Sederet kebijakan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa memang banyak menuai pro dan kontra. Hal itu terbukti dari semakin banyaknya komentar dari segala lapisan masyarakat. Salah satunya datang dari advokat kondang Hotman Paris Hutapea yang mengaku mengalami dampak cukup negatif lantaran merasakan penurunan pendapatannya dari bunga deposito yang signifikan. Alhasil, Hotman Paris pun dipaksa menimbang-nimbang lagi apakah dirinya akan tetap menyimpan uang di bank atau lahan yang lain. Contohnya, dengan mengalihkan investasi ke ranah properti. Kalau bunga deposito turun di pasar ya kita nggak ada pilihan lain kan, ya tinggal pilih apakah kita akan simpan uangnya terus di bank atau memang belanja yang benar. Memang jauh sebelumnya pun saya sudah mau belanja banyak gitu loh, ya.
Saya banyak membeli tanah di Bali. Terus turun, hari ini saya cek turun lagi. Ya. Berarti kerugiannya berapa? Maksudnya keuntungannya berbeda jauh. Aku nggak bisa lah ngomong secara detail gitu. Ya, hitung aja dari 5% jadi 3,5%, berarti 1,5%. Berarti pendapatan dari bunga hilang sepertiga. Kita belum tahu apakah kebijakan itu bakal berhasil atau tidak. Jadi saya tidak dalam posisi mengatakan apakah itu kebijakan tepat atau tidak. Kita lihat aja dulu. Kalau masalah hitung-hitungan rugi pasti rugi ya, cuman lebih ke amannya aja kalau suatu bank itu gitu loh. Kan banyak tuh sekarang taruh deposit tapi nggak mana gitu. Tapi kalau bank, apalagi banknya bank besar itu udah pasti walaupun bunganya jadi sedikit, walaupun rugi, tapi itu lebih aman untuk jangka panjang. Gitu. Kalau Bu Sri Mulyani itu kan irit defensif, sedang Pak Purbaya ini kebijakannya menyerang dan disukai oleh netizen ya. Jadi beliau ini salah satu keunggulannya adalah tahu bagaimana menyenangkan rakyat Indonesia. Terbukti ketika di awal kan pasti banyak blunder-blunder, bahkan blunder-blunder dari anaknya yang ngomong agen CIA, kemudian blunder apa, tapi dia bisa mengcounter blunder itu dengan smooth ya. Jadi itu cukup membuat optimis kita. Tapi hasil realita, hasil kenyataannya kan kita nggak tahu pasti. Dia istilahnya kan cuma memberikan janji-janji, tapi ya kenyataannya apakah akan berkembang atau tidak, ya itu kita kurang tahu. Antara ini omdo atau memang benar-benar jenius ini masih belum, hanya waktu yang bisa membuktikan sih. Nah, dan ini sebenarnya kan yang menjadi dampak positif, aura ya. Tapi apakah tindakannya itu akan menjadi positif, yang kita harus tebak-tebak buah manggis. Di tengah ramainya perbincangan tentang sepak terjang Sang Menkeu, tim Cumi-Cumi mencoba menggali lebih dalam seperti apakah sosok bernama Purbaya Yudi Sadewa di mata orang-orang yang mengenalnya secara personal. Salah satu pengakuan datang dari wanita bernama Lisa yang merupakan kakak kelas ketika Sang Menkeu belajar di bangku sekolah dahulu. Lantas, seperti apakah sosok Purbaya Yudi di mata teman sekolahnya dulu? Serta mungkinkah pula sikap Purbaya Yudi bisa dikatakan tidak berubah dari sikapnya dahulu? Kebetulan dia adik kelas ya. Adik kelas saya. Menku. Dia satu alumni dari Bogor, Regina Pasis. Mengenal baik sih enggak, cuman kalau kita reuni ya pasti ya kena ketemu gitu. Dia mah orangnya begitu ya. Enjoy dari dulu. Kebetulan dari RP itu ada beberapa menteri, salah satunya Menteri Kesehatan juga itu sama adik kelas gitu. Dari RP itu banyak sekali menterinya. Insya Allah sih amanah beliau. Ya itu saya bilang, asal jangan ada tekanan dari atas. Ibu Sri Mulyani sebetulnya bagus, tapi kan beliau itu mendapat tekanan dari atas itu kan akhirnya jadi bingung. Di satu sisi dia juga memihak ke masyarakat, sisi lain kan dia harus mengikut atasan. Mengenal seseorang yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan, Lisa tentunya memiliki harapan tersendiri bagi kondisi keuangan negara ini. Dan dalam kesempatan yang sama, Lisa pun menyampaikan keluh kesah tentang gejolak yang terjadi di Indonesia. Lantas, apa sajakah yang kini membuatnya khawatir? Serta bagaimanakah pula pesannya untuk Purbaya Yudi Sadewa? Ya mungkin masalah pajak ya, satu. Itu pajak juga terlalu tinggi, satu ya itu. Terus mengenai keuangan itu, ya jangan sampai menyusahkan masyarakat bawah deh, kasihan. Itu aja. Ya maksudnya ekonomi satu, untuk barang-barang itu jangan terlalu semuanya. Kayak di pasar-pasar kan dulu pajak itu nggak ada ya. Sekarang di pasar pun kan ada kena pajak. Nah itu untuk yang masyarakat ke bawah itu nggak usah lah, kasihan. Kalau dikenakan pajak juga kan kita juga barang-barang kan semua sekarang udah mulai naik gitu. Ya itulah sebagian masyarakat sekarang ini mereka agak untuk berpikir dua kali ya kalau untuk menyimpan di bank. Jadi kebanyakan seperti
Ya termasuk saya, mulai sedikit-sedikit ditariklah dari bank. Jadi simpen di rumah aja. Kita jadi susah sekarang. Mau simpen dolar ya susah, mau simpen emas ya susah. Apalagi kalau kita dulu masih bisa ya properti ya. Sekarang kan properti juga pajaknya juga tinggi. Jadi mesti dilihat lagi lah gimana untuk jangan sampai menyusahkan masyarakat. Itu aja. Insya Allah nanti bulan depan kan kita ada reuni akbar di Bogor. Di Regina Pacis Bogor, di sekolahan Regina Pacis. Nah, mudah-mudahan beliau bisa datang, mungkin bisa disampaikan. Sementara itu, gejolak ekonomi yang makin tidak menentu, nampaknya tidak memberikan dampak yang cukup terasa bagi selebritis Novi Rizky dan arisan sosialit nyentriknya yang khas dengan kegiatan-kegiatan menarik non-sporty setiap bulannya. Buktinya, kegiatan bulanan mereka masih berjalan seperti sedia kala. Dan belum lama ini, Novi Rizky dan arisan sosialit kembali menyelenggarakan acara yang nyentrik. Masih bertema sporty seperti acara sebelumnya, kali ini Novi Rizky mengajak rekan-rekannya untuk bermain bowling. Bertugas sebagai bandar arisan, Novi Rizky memang tak pernah kehabisan ide untuk menggelar acara-acara yang lekat di ingatan para sahabat. Sebelumnya, ia pernah mengajak rekan-rekannya untuk mencoba berbagai kegiatan menantang seperti menembak, berkuda, hingga bermain jet ski. Lantas seperti apakah keseruan Novi Rizky dan arisan sosialit di acara kali ini? Halo Cumi Lovers, kembali lagi bersama saya Novi Rizky bersama komunitas arisan Squad Sosialit. Hari ini Novi Rizky lagi bikin event di Playfield Bowling. Jadi kita sekarang temanya bowling karena tiap bulan tuh kita selalu temanya berbeda-beda. Emang kegiatannya lebih ke sporty gitu. Jadi karena hari ini temanya bowling, kita lagi pengen pakai baju ungu-ungu gitu. Jadi hari ini kita bowling aja sih, acara lebih ke bowling, makan-makan terus kayak kocok arisan itu aja. Oh ya, banyak banget. Jadi membernya belum semua datang, banyak juga masih banyak juga yang masih on the way gitu. Kita wawancarai satu-satu yuk. Nah, di sini ada Baby V. Dia dari BSD loh. Hai, aku Vera. Ya. Ini Baby V atau Vera ya? Iya, Baby V. Arisan ini seru banget ya. Tiap arisan itu acaranya beda-beda, jadi seru banget. Aku selalu hadir ya. Pokoknya nggak akan nyesel kalau gabung arisan ini. Seru banget. Dia lebih friendly, terus juga bisa mengenal banyak teman-teman yang baru. Betul. Bebannya baik, semuanya juga baik. Nih perkenalkan juga, kayaknya Ayah baru hadir ya? Baru hadir, perkenalkan juga dong. Halo, nama aku Sheila. Ini teman waktu arisan dari dulu sampai sekarang. Iya benar. Nah sekarang ini kan udah mau habis nih arisannya ya. Siapa tahu aku dapat. Pasti dapat sih kayaknya. Alhamdulillah. Pasti dapat, soalnya member yang di grup ini yang datang cuma berapa orang aja pasti dapat, tenang. Acara hari ini seru banget karena kita tiap bulannya acaranya selalu di sporty ya. Minggu kemarin kita di puncak ya. Bulan kemarin puncak ya. Bulan ini acaranya sporty di bowling. Pokoknya seru banget deh. Kita outfitnya juga seragam ya, ungu ya. Pokoknya menyala banget ya. Arisan Squad Sosialit menter terus. Menter, selalu seru, selalu keren, the best. Pokoknya dengan Buban Novi Rizky. Di balik kesan glamor nan bergelimang harta, geng sosialita Novi Rizky ternyata tak melulu soal bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang begitu saja. Pasalnya, para anggota juga mengisi acara pertemuan dengan hal-hal positif. Buktinya, beberapa dari mereka nampak bertemu kawan sembari membawa barang dagangan demi menambah pundi-pundi rezeki di zaman yang semakin tak menentu. Tentunya, hal itu sejalan dengan visi dan misi Menkeu Purbaya Yudi yang bertujuan untuk mendorong UMKM sebagai roda keuangan bangsa. Lantas, seperti apakah pesan untuk Purbaya dari para pegiat UMKM? Serta bagaimanakah pula cerita keseruan mereka berjualan sambil bertemu teman-teman?
Iya, usaha kecil-kecilan. Semoga bisa menjadi bukit, bisa besar ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Saling support. Tadi ada Kak Elga beli punya aku juga, tiramisu aku juga beli yang jualan Kak Mega, terus Kak Arya juga jualan peyek. Jadi ya siapapun yang punya usaha boleh banget dibawa ke arisan, kita jualin, terus mereka juga beli di kita. Gitu aja sih circle-nya, ya udah sehat-sehat aja, saling support. Positif banget. Positif banget. Kena dampaknya sih sekarang. Saya tuh udah buka kafe itu udah 5 tahun. Tapi dampaknya tahun ini karena pajaknya naik. Jadi bahan-bahan pokoknya mahal. Jadi kita mau naik juga sepi. Kita nggak naikin kita rugi. Pokoknya kena dampak banget sih. Sedikit kali aja. Sebenarnya itu sih keputusan yang bijak dan bagus juga untuk beberapa masyarakat di luar sana ya. Karena dengan adanya seperti itu, mungkin UMKM yang ada di Indonesia ini bisa bertumbuh lagi gitu, berkembang lagi gitu. Karena kan mendapat dana seperti itu membuat mereka menjadi harapan baru nih buat mereka untuk mengembangkan bisnis-bisnis mereka, apalagi UMKM kecil gitu. Sepertinya lebih baik yang sekarang ya. Kemarin kita banyak tertekan kayaknya. Bener nggak sih? Yang mudah-mudahan sih yang menteri yang sekarang ini bisa membawa kebaikan buat masyarakat Indonesia semua ya, termasuk saya. UMKM pesan-pesannya Semoga menteri yang sekarang tuh bisa membantu UMKM lagi, dipermudah segala. Kadang suka masih ada, iya kadang masih suka dipersulit. Cuman ya udahlah, kita tetap follow the rules apa yang pemerintah kasih kebijakan. Tapi kita juga perlu dilihat juga gitu. Perlu dilihat, perlu disupport lagi ya. Betul, perlu dikembangkan lagi. Nah kalau bisa buat Bapak Menteri yang sekarang dibantu UMKM-nya Indonesia, ya kan, agar bisa lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Pokoknya dikembangkan lagi lah, jangan dipersulit. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.